Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalamnya laut dapat diduga. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Itulah peribahasa untuk menggambarkan bagaimana panjang, lebar, dalam dan luasnya hati orang yang sedang saling mengasihi satu sama lain. Orang yang sungguh saling mengasihi berarti sehati dan sebudi. Dan kiranya kata-kata tidak akan mampu menjelaskan pengalaman indah, mesra, dan nikmat dalam saling mengasihi. Karena kasih memang bebas, alias tidak terbatas, dan itu tidak mungkin terfahami oleh otak atau pikiran kita yang terbatas ini. Kasih sejati adalah Allah, dan Allah adalah kasih. Sebagai ciptaan Allah, kita semua tak akan mampu memahami secara akal sehat siapa itu Allah. Namun dalam pengalaman, iman, harapan, dan kasih kita dapat menikmatinya, menghayatinya, dan menikmati kasih Allah yang melimpah ruah. Saudaraku, hari ini adalah hari raya Tritunggal Maha Kudus, hari untuk mengenangkan iman kita akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penjelasan perihal Tritunggal kita terima dari Yesus sendiri. Dan apa yang disabdakan atau disampaikan mungkin sulit atau tidak mungkin kita pahami dengan akal sehat.
dan hanya dapat difahami dalam iman, harapan, dan kasih. Maka ada dua hal yang perlu kita renungkan bersama berdasarkan bacaan hari ini. Yang pertama, iman akan Allah Tritunggal hendak mengungkapkan keyakinan akan Allah yang sungguh terlibat dan terus-menerus bekerja untuk menyelamatkan umatnya yang mau menyatakan bahwa Tuhan Allah kita bukanlah Tuhan yang taunya mengawasi saja. Tuhan Allah kita bukanlah Allah yang tugasnya hanya menghitung kesalahan-kesalahan kita, menghakimi kita, dan siap menghukum kita. Yang ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini, demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia sehingga Ia menganugerahkan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Jadi demi cintanya kepada kita, Bapa rela menyerahkan anaknya yang tunggal, membiarkannya menderita dan disalib untuk keselamatan kita. Maka dalam kehidupan harian sebagai umat beriman, kadangkala kita senantiasa diliputi yang namanya kegelapan, entah itu oleh sebab apapun, entah lewat penderitaan, sakit, penyakit, lewat bencana, dan seterusnya. Sebagai orang beriman, ketika kita mengalami kegelapan, semestinya lari kepada Allah Bapa kita. Karena Allah Bapa kita bukanlah Allah yang seperti sedang kita rasakan. Dia itu bukan Allah yang diam atau tidak mau tahu. Tuhan Allah kita adalah Bapa yang selalu bekerja demi kebaikan kita melalui Yesus dalam Roh Kudus. Hati kita boleh saja menjadi gelap, boleh saja emosi yang meluap-luap dan seterusnya. Tetapi lihatlah saudaraku, Roh Kudus berdiam dalam diri Anda dan saya. Roh Kudus itu membantu kita untuk melihat sesama kita yang hari ini sedang tersenyum kepada kita. Berkat Roh Kudus itu pula kita bisa mengakui betapa banyak orang yang dengan senang hati mendoakan dan membantu kita. Mereka menyapa kita, menyalami kita, memberi tumpangan, memberi hiburan, memberi semangat pada kita untuk bangkit dan untuk bergerak. Mereka bisa begitu karena didorong oleh Roh Kudus juga. Maka saat mengalami kasih dari sesama kita, kita sebenarnya sedang berjumpa dengan Yesus sendiri yang hadir melalui diri mereka. Padahal yang namanya kasih, kegembiraan, pertolongan entah apapun bentuknya hanya punya satu sumber, yakni Allah Bapa sendiri. Demikianlah seluruh peristiwa yang kita alami dalam hidup ini selalu berhubungan dan berlandaskan pada peranan dan tindakan Allah Bapa yang sedang menyelamatkan kita melalui Kristus dalam Roh Kudus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, iman akan Allah Tritunggal selalu menganugerahkan damai sejahtera kepada kita semua.
Itulah yang ditegaskan atau yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Hendaklah kamu sehati sebudi, hidup dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber cinta kasih dan damai sejahtera menyertai kamu. Isi damai sejahtera yang dianugerahkan Allah adalah persekutuan hidup bersama Allah sendiri, sebagaimana dimohonkan oleh Santo Paulus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kamu. Namun kita hanya bisa bersatu dengan Allah Tritunggal, dan itulah damai sejahtera apabila kita sebagai umat beriman menghayati apa yang terjadi dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Pertanyaannya, loh apa itu? Itulah kasih yang berisi saling menyerahkan diri. Penyerahan diri itu tampak pada tindakan mau melepas. Nyatanya keselamatan kita terjadi karena Allah Bapa mau menyerahkan putranya bagi kita yang percaya kepada kehidupan yang kekal. Kita diselamatkan karena Yesus Sang Putra mau menyerahkan nyawanya demi kita. Maka kini Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita akan menjadi kekuatan kita untuk menyerahkan diri kepada Bapa melalui Kristus. Roh Kudus itu akan membantu kita untuk bisa melepas seluruh diri dan segala keinginan kita agar kita bebas diisi terus-menerus oleh Allah. Nah, dalam kehidupan harian Anda dan saya banyak kali menyangka bahwa kita mempunyai banyak rekening ini dan rekening itu, banyak titel, banyak jabatan, dan seterusnya. Orang akan damai dalam hidupnya. Nyatanya semakin orang rajin mengisi dengan macam-macam hal duniawi, orang bukannya malah damai, malah tidak happy dan serba dirundung kegelisahan karena banyaknya harta. Keluarga pun sebagai suami istri sudah punya ini dan punya itu, dan itu diperjuangkan bersama. Lah kok semakin kacau, semakin menyeleweng dan seterusnya. Maka persekutuan dengan Allah Tritunggal sebagai isi damai sejahtera hanya bisa mulai dirasakan dan kita alami apabila kita berani memproses, mau melepas. Kedamaian hati bukan didapat saat tangan kita menggenggam, tetapi saat tangan kita mau terbuka atau dalam sikap melepas tengadah. Jika tangan kita melepas tengadah, Tuhan bisa memberikan di tangan kita segala sesuatu yang amat kita butuhkan. Tetapi jika tangan kita menggenggam, tangan kita juga menjadi tertutup juga dari pemberian Tuhan. Semoga kita dapat menghayati keterlibatan Allah dalam hidup kita dan kita pun menikmati damai sejahtera. Semoga
Tuhan memberkati.